misalnya mau keluar negeri, kalau keluar negeri pun banyak kan opsinya gitu ya. Mungkin ada negara yang dekat-dekat ya, ada Singapura, Malaysia, mungkin Australia atau Inggris gitu ya. Nah, di sini aku akan kasih top 5 reason gitu ya, kenapa sih harus pilihnya studinya di Malaysia untuk further study kalian. Oke, yang pertama itu quality education and destination for international degree. Nah, untuk di sini di Malaysia sendiri ya, selain uni-uni yang lokal asli Malaysia, oke, banyak uni-uni dari luar Malaysia nih buka branch campus, salah satunya yang Monash University. Jadi di sini dengan kalian studi ke Malaysia, kalian bisa mendapatkan international degree yang bisa diakui di mana aja nih, gitu ya. Jadi nggak cuma degree yang lokal dari University Malaysia saja, tapi uni-uni dari luar, misalnya dari Australia seperti Monash, ada yang dari UK juga. Oke, kalau dari segi kualitinya ini tentu akan sama dengan uni asalnya. Oke, lalu affordable cost of study and living. Jadi mungkin bukan rahasia lagi kalau ke Malaysia itu ya benar-benar jalan-jalan pun sangat affordable ya. Gitu. Affordable-nya gimana nih? Ya, kalau mungkin kalian jajan sekarang berapa nih? Mungkin 20.000 gitu ya. Nah, kalau di Malaysia, oke, untuk makan per meals itu starting dari 6 ringgit. Jadi, yes, kurang lebih itu sama dengan kalian jajan di sini gitu ya. Jadi, kalau dari segi nanti untuk makannya gitu ya, untuk biaya lain-lainnya, transportnya itu juga sangat-sangatlah terjangkau. Tidak akan jauh berbeda kalau misal kalian studi ke uni lokal di Indonesia gitu yang swasta, nah itu untuk cost of study-nya kurang lebih akan sama. Oke. Nah, shorter study duration without compromising education quality. Maksudnya ini apa sih? Nah, untuk kuliah di Malaysia ini standar durasinya itu 3 tahun biasanya ya. Jadi 3 tahun. Jadi kalau kalian kuliahnya di luar nih, misalnya di Malaysia, ya kalian bisa nanti selesai tahun ketiga gitu ya, sudah mulai cari kerja di mana mungkin yang masih di Indonesia misalnya nih ya mereka baru masuk ke tahun terakhir kuliah, kalian sudah bisa colong start duluan nih kalau kalian decide mau kuliah di Malaysia. Oke, lalu multicultural environment. Jadi environment-nya ini sangat multicultural karena race-nya sendiri di Malaysia aslinya sendiri kan ada Melayu gitu ya, ada India, ada Chinese. Jadi 3 race ini. Nah, 3 race ini ngebentuk culture blend yang benar-benar menarik sekali. Nah, terutama nih kalau yang kalian foodie ya, misalnya suka banget coba-coba makanan, ya jadi banyak makanan yang bisa kalian coba. Street food-nya Malaysia ini sangat-sangat terkenal, oke. Jadi berbagai culture ini, oke, dia ngebentuk dari makanan-makanan yang fusion juga, yang sangat-sangat menarik. Oke. Lalu yang terakhir itu dekat dari rumah gitu ya. Kalau mungkin kalian terbang itu mungkin sejam, 1,5 jam gitu ya. Nah, kalau misalnya orang tua mau berkunjung, itu nggak perlu visa, bisa langsung terbang mengunjungi kalian. Kalau misalnya ada acara keluarga nih, di weekend gitu ya, kalian bisa pulang ke rumah, Senin sudah balik lagi ke kampus gitu ya. Dan juga tropical climate, jadi cuacanya nggak jauh beda nih sama Indonesia. Jadi kalau kalian di studi di sana, kalian cukup adaptasinya sama lingkungannya, belajarnya gitu ya, nggak perlu adaptasi untuk masalah cuaca lagi. Jadi ini benar-benar sangat membantu dengan climate-nya, tropical climate-nya sama dengan Indonesia. Oke. Nah, tadi kan kenapa sih pilihnya di Malaysia? Nah, ini kenapa sih harus pilihnya Monash University gitu ya? Harus choose-nya Monash University nih kalau di Malaysia. Nah, alasan pertama ini kita merupakan first foreign university yang ada di kampus Malaysia. Sudah established-nya dari tahun 98 karena invitation dari si pemerintahnya sendiri di sana. Nah, sekarang mungkin sudah menjamur ya untuk banyak juga uni-uni luar yang buka branch campus di Malaysia, tapi kita merupakan pioneer. Dan kita juga international campus, oke. Murid kita dari 76 negara saat ini, dan 31% akademik kita itu ekspatriat. Jadi ada teacher yang lokal, Malaysian, ada yang ekspatriat itu dari 33 negara. Apakah dari teacher dari Indonesia ada? Yes, kita ada beberapa guru dari Indonesia juga yang sudah menetap memang di Malaysia. Nah, untuk profil teacher-nya sendiri gimana? Untuk profil teacher-nya sendiri 69% sudah memegang PhD holders. Jadi sudah sangat punya capacity untuk mengajar S1 dan S2.
Nah, untuk kampusnya sendiri di Monash ini kita medium size ya, jadi nggak kampus yang benar-benar gede banget, medium size, oke, kurang lebih ada muridnya sekitar 9 ribuan, oke, jadi ini 18:1 nih gitu ya, sama staffnya. Jadi academic staff sama student 18:1, di mana ya guru-gurunya juga bisa tahu nama kalian dengan baik gitu ya. Ini dengan di jurusan ini kamu siapa namanya, dan mereka bisa tahu gitu. Kalau unit terlalu besar itu ya kendalanya ya nanti akan kesulitan cari teachernya gitu ya. Lalu untuk guru mungkin tidak akan hafal semua nama muridnya. Nah ini salah satu benefitnya juga pilih untuk Monash University Malaysia. Nah yang keempat, kita the highest world rank university yang berlokasi di Malaysia. Nah kalau di Malaysia sendiri banyak ya university itu kan ada yang lokal, yang government uni gitu ya, ada yang private uni gitu, ada foreign uni, dan yang masih memegang ranking paling tinggi dari semua universitas yang berlokasi di Malaysia itu masih Monash University. Oke, lalu untuk intercampus mobility ini karena kita branch campus, jadi kita ada bisa nih transfer gitu ya antar kampus dengan kampus Australia. Nanti aku akan jelaskan lebih lanjut tentang study options ya. Nah, yang paling penting nih yang terakhir, oke, murid-murid yang lulus dari kampus Malaysia akan terima parchment yang sama, jadi dapat ijazah, sertifikatnya itu sama nih gitu ya, transkripnya sama dengan anak-anak yang lulus dari kampus Australia. While paying mungkin sepertiga atau setengah fee dari Australia gitu ya, karena kan currency exchange-nya kalau ke ringgit Malaysia itu mungkin sekitar 3 ribuan, kayak kalau ke Australia mungkin sekitar 8 ribu, 9 ribu. Jadi ini bisa save cost, dapat same quality education, same degree gitu ya, dengan Australia while paying lesser fee. Oke, nah tadi kan aku mention Monash kita the highest ya untuk world rank university yang berlokasi di Malaysia. Nah sebenarnya rankingnya berapa sih gitu ya? Nah Monash ini kita rankingnya konsisten di top 100 dunia. Oke, di top 100 dunia untuk ranking yang paling terbaru yang sudah keluar nih untuk 2022 versi Times Higher Education kita ranking 57 untuk World University Ranking. Nah, untuk dari QS World Ranking, ini kita ranking 58 dunia. Nah, ini juga ada beberapa, kalau lihat di sini ya, ada yang World Most International University, gitu ya. Nah, yang paling penting nih, yang di kanan nih, Graduate Employability Ranking, gitu ya. Jadi, kita saat ini sudah ranking 54 untuk dari Graduate Employability Ranking, ini di mana murid-murid kita mungkin sekitar 40% udah semacam guarantee lah kalau kamu lulusan Monash 60% harus dari effort kalian selama kuliah di Monash untuk nanti karirnya, kerjanya gitu ya. Ini sudah ranking terbaru versi QS dari 2021. Nah, ini world rankingnya. Gimana sih kalau ranking domestiknya? Mungkin kalian pengen tahu apakah Malaysia ada punya ranking terpisah? Sebenarnya kita tidak punya ranking terpisah dengan Monash Australia, tapi ya kita ada nih dari Kementerian Pendidikan Malaysia, dia ada audit setiap 2-3 tahun sekali. Oke, audit terakhir dilakukan di 2019. Ini kita mendapatkan setara rated Tier 6 ya, udah rated 6 star. Nah, untuk setara ini apa sih? Setara ini ya diberikan ada yang levelnya ada 4, 5, 6 gitu ya. Nah, udah 6 star itu berarti sudah outstanding. Saat ini belum banyak universitas yang memegang 6 star ini. Masih sekitar 8 university aja yang bisa memegang sudah 6 star. Nah, untuk kampus Malaysia ini jadi uninya nih apa nih? Negeri atau swasta gitu ya. Kalau Monash Australia ya statusnya itu uni negeri karena asli dari Australia. Nah, kalau branch campus ini kita tidak bisa menyandang status negeri juga nih, gitu ya. Karena apa? Karena kita branch campus foreign university yang bisa memegang status negeri di Malaysia memang yang asli berdiri di Malaysia. Tapi Monash ini kita sudah self-accrediting private university. Oke. Nah, Monash juga research university, jadi kuat di bidang riset-risetnya ya. Kita sudah memegang 5 star untuk Malaysian Research Assessment juga. Oke, kampusnya di mana? Oke, mungkin dari kalian ada yang pernah jalan-jalan ke Malaysia gitu ya, atau pernah ke Sunway. Nah, ini kita letaknya di Sunway City. Sunway City ini di state-nya Selangor, jaraknya 30 menit nih kalau dari Kuala Lumpur. Nah, kalau dari airport, Kuala Lumpur International Airport itu kurang lebih 40 menit.
Oke, kalau Airport Subang itu kita 15 menit dari kampus. Nah, untuk Airport Subang ini memang ada, kalau area Sumatera kadang-kadang ada flight direct ke sana, tapi saat ini tidak bisa untuk flight internasional karena ya ini karena lagi pandemik, jadi untuk semua flight harus masuknya dari Kuala Lumpur International Airport. Nah, untuk Sunway City ini juga sudah kota independen ya, jadi self-sustain city gitu ya, sudah komplit. Ada mall sendiri, di sini ada Sunway Pyramid Shopping Mall, ini one of the biggest mall in Asia juga. Ada medical center, jadi ada rumah sakit nih, jaraknya 5 menit dari kampus. Ada theme park, di mana anak-anak biasanya suka wiki membership, mereka bisa play during weekend gitu ya. Ada free shuttle bus services juga, ini jalan dari jam 7 pagi sampai 10 malam. Ada kalau mau ke city center, oke, bisa naik BRT, lalu lanjut naik ke train ya, KTM atau LRT, jadi bisa naik lanjut kereta atau monorail. Nah, untuk students biasanya ada tarif khusus gitu ya, biasanya ada tarifnya itu bisa diskon sampai setengah. Nah, lalu ada canopy walk, di mana ini elevated walkway, ini untuk menuju bisa ke Sunway University, bisa untuk ke residence-nya gitu ya, sama ke Sunway Pyramid Mall. Kalau jalan ini kurang lebih sekitar 20 menit. Nah, ini jalannya di atas tadi elevated walkway ya, gitu. Jadi nggak akan ada resiko misalnya ketabrak atau apa di bawah. Jadi di atas, dan itu juga tertutup kanopi ya, jadi tertutup, hujan pun bisa lewat gitu, dan ada CCTV-nya. Jadi walaupun malam juga aman. Nah, Sunway itu punya auxiliary police. Jadi di luar polisi Malaysia ada auxiliary police di mana dia akan patroli nih, berjaga sepanjang 24 jam. Jadi kalau kalian kuliah dan tinggal di area sekitaran Sunway University, oke, ini sangat-sangatlah aman. Oke. Nah, fakultasnya ada apa aja? Jadi untuk Monash University yang kampus Malaysia ini kita menjalankan 7 fakultas. Jadi kita ada Fakultas Art Social Sciences, ada bisnis, ada engineering, IT, ada kedokteran, ada farmasi dan sains. Nah, untuk di sini di Monash ini kita punya 2 opsi gitu ya. Ada yang spesialis, courses-nya spesialis, ada satu lagi komprehensif. Bedanya apa sih? Nah, kalau untuk komprehensif, di sini kalian nanti bisa cobain 1-2 jurusan gitu ya, bisa mix 1-2 jurusan. Kalau spesialis ya sudah, spesialis di bidang itu, nanti begitu lulus ya kerjanya di bidang yang tersebut gitu ya. Nah, di sini contohnya yang komprehensif itu yang mana? Ada Art Social Sciences, ada bisnis dan science. Nah, kalau komprehensif ini jadi bisa pilih 1-2 jurusan nih selama kuliah 3 tahun. Contohnya, untuk Art Social Sciences, misalnya communication, bisa digabung misalnya dengan Global Studies. Atau bisnis, misalnya ngambil accounting dan international business. Kalau sains juga gitu ya, bisa misalnya applied microbiology sama genomics. Nah, apakah bisa lintas fakultas? Yes, bisa. Selama memenuhi syarat prerequisite, ini bisa lintas fakultas. Karena kita ada juga nih murid sains ya, dia ngambilnya bioteknologi, anak Indonesia nih, dia ngambil second major-nya dari bisnis, dia ngambil manajemen. Ada juga anak-anak arts yang ngambil communication, ngambil second major-nya dari strategic marketing. Jadi untuk penyelesaiannya benar-benar fleksibel kalau yang comprehensive program ini. Oke. Lalu yang spesialis itu yang mana? Spesialis itu ada engineering, IT, kedokteran, psikologi, dan farmasi. Nah, ini tidak bisa mix and match gitu ya, jurusannya ya udah satu misalnya untuk kalian misalnya ngambil chemical engineering, ya udah hanya chemical engineering saja. Oke. Nah, tapi biasanya ada slot-slot free elective di mana misalnya kalian mau ambil 1-2 nih, misalnya subjek dari fakultas sains itu sangat possible. Misalnya misalnya sains gitu ya, yang food science gitu ada 2 unit elektif, kalian misalnya mau ngambil dari communication itu juga bisa. Nah, untuk di sini durasi standarnya 3 tahun, tapi memang ada beberapa jurusan yang nggak mungkin 3 tahun. Jurusan-jurusan teknis seperti engineering, teknik ya, itu nggak mungkin 3 tahun, dia durasi 4 tahun. Farmasi juga ini 4 tahun. Karena ada butuh pelatihan khusus, untuk bisa ya nanti berkarir di bidang tersebut gitu ya, jadi tidak 3 tahun. Lalu untuk kedokteran di sini durasinya 5 tahun. Jadi memang itu lebih panjang dibandingkan jurusan-jurusan lain yang memang standarnya itu kuliahnya 3 tahun.
Nah, untuk di sini rankingnya per subjek itu kita masih konsisten di top 100 juga, ke bisnis bahkan di top 50 in the world. Nah, untuk jurusan mana sih yang sebenarnya unggulannya dari Monash? Ini kan paling umum nih pertanyaannya. Jadi paling bagus di Monash apa nih gitu ya? Di Monash ini paling bagus kita farmasinya. Jadi farmasi ini untuk di Australia sendiri ranking 1 di ranking 1 ya. Di Australia lalu ranking 2 di dunia untuk farmasinya. Jadi satu di bawahnya Oxford. Jadi untuk kalian yang mungkin mau farmasi, mungkin ya bisa consider nih gitu ya untuk opsinya kuliah di Monash University, karena kalau kalian kuliah di Monash ya kalian bisa study di one of the best pharmacy schools in the world. Oke. Nah, untuk masuknya bagaimana sih gitu ya supaya bisa keterima di Monash? Tenang, nggak ada ujian masuk. Jadi kalau sistem Australia memang seperti itu ya, jadi nggak ada ujian masuk, hanya memerlukan ya ini akademiknya, bahasa Inggris ya, itu harus memenuhi syaratnya. Nah, untuk akademik biasanya kita lihat rapot kelas 12 saja. Jadi di sini ya masih kelas 10-11 karena harus selesaikan sampai kelas 12. Oke. Nah, yang sudah kelas 12, nah diancar-ancar nih nilainya harus bagus ya. Jadi dari semester 1-2 semua subjek kita hitung, bukan subjek inti saja. Nah, ini pass marknya tergantung dari KKM-nya. Nah, KKM-nya biasanya kalau misalnya penabur ini kan 75 ya untuk passing marknya. Jadi contoh misalnya mau ngambil bisnis harus minimumnya berarti 82,5. Kalau misalnya mau engineering harus 90. Kalau misalnya mau computer science misalnya itu harus 87,5. Jadi ini entry-nya setiap jurusan ini berbeda-beda. Oke. Lalu ada prerequisite. Prerequisite ini apa sih? Biasanya ada nih subjek apa yang harus bagus. Misalnya contoh untuk computer science itu harus bagusnya di matematika. Oke. Kalau misalnya bisnis itu juga harus matematikanya. Kalau misalnya engineering itu harus bagus di kimia, matematika, dan fisika gitu ya. Jadi ini ada subjek-subjek yang harus kalian punya nilai bagus di rapot untuk bisa memenuhi syarat prerequisite ini. Lalu bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini sama nih entry-nya untuk kampus Malaysia Australia. IELTS-nya 6.5, no band less than 6. Jadi reading, listening, speaking, writing-nya tidak boleh kurang dari 6. Kalau TOEFL kita terima yang internet base itu 79 out of paling tinggi kan 120 nih untuk TOEFL IBT ya gitu ya. Nah, ini ada minimumnya lagi 12 listening, 13 di reading, 21 di writing, dan 18 di speaking. Oke. Lalu ada syarat umur. Syarat umurnya harus minimum 17 tahun untuk bisa enroll di Monash University Undergraduate Program. Nah, kalau di sini Indonesia biasanya sih nggak masalah ya, cuman kadang-kadang ada anak yang mungkin masuknya lebih awal, sekolahnya mungkin masih 16,5 gitu, 16 dan 17 itu biasanya nanti ada interviewnya lagi dari fakultas tujuan. Oke, untuk bisa keterima di Monash University. Jadi cukup memenuhi syarat-syarat ini saja. Kalau sudah terpenuhi, pasti kita terima kalian. Oke. Nah, study options-nya ada apa aja? Yang pertama itu intercampus transfer, jadi sesudah minimum studi 1 tahun atau 2 semester, kalian sudah bisa nih pindah ke kampus yang di Australia. Oke, nah untuk pindah ini biasanya ya nanti putus sebagai murid Malaysia gitu ya, jadi kalian di semester misalnya semester ketiga sampai semester ke-6, berarti ya kalian harus bayarnya Australian dollar untuk secara biaya kuliahnya. Oke, jadi setahun di Malaysia bisa 2 tahun di Australia atau 1,5 atau 2+1 gitu ya. Itu nanti tergantung dari programnya. Kalau kayak engineering biasanya 2+2. Oke. Yang kedua ini ada intercampus exchange program gitu ya. Mungkin wah kalau bayar Australian fee kan tinggi ya gitu ya. Mungkin kalian pikir saya bisa nggak sih nyobain 1 semester aja? Yes, bisa 1 semester. Nanti sesudah studi setahun nih, mungkin di semester ketiga atau semester keempat, kalian bisa nih ke Australia gitu ya. Ke Australia 1 semester, while paying-nya tetap Malaysian Ringgit fee gitu ya. Jadi bayar tetap tuition fee Malaysia, nggak ada added cost, oke. Kalian studinya 1 semester, ngambil 4 unit di Australia, nanti balik lagi ke kampus Malaysia. Nah, ini biasanya lebih untuk ya supaya ada experience lah gitu ya, experience nyobain gimana sih kampus Australia gitu ya. Mungkin culture-nya beda, sistem belajarnya juga biasanya
juga berbeda gitu ya. Mungkin lebih banyak yang foreigner-nya, westerner-nya gitu ya, kalian pengen ngerasain di sana. Oke. Nah, kalau untuk exchange ini, oke, itu bayarnya tetap Malaysian Ringgit, tapi ya nanti harus balik lagi ke kampus Malaysia. Yang terakhir, ini ada namanya Intervarsity Exchange Program. Ini apa sih? Ini ke partnernya Monash University. Jadi Monash ini kita ada 140 lebih partner university di 30 negara. Indonesia ada nggak? Yes, Indonesia ada. Indonesia kita dengan UI dan UGM kerjasamanya. Nah, di sini bisa kalian up to 2 semester maksimumnya. Oke, maksimum 2 semester. Studinya di negara lain, di university lain yang ada partnership dengan Monash. Oke, while paying-nya tetap regular course fee-nya Malaysia, gitu ya, regular course fee-nya Malaysia, tapi studinya di negara lain. Nah, kalau studi negara lain, biaya hidupnya gimana ya? Akan mengikuti negara setempat. Misalnya kalian ngambil di Kanada, ya harus memperhitungkan biaya hidup selama di Kanada, misalnya 2 semester atau 1 tahun. Oke. Nah, Monash ada kasih bantuan nggak sih? Monash itu kita kasih bantuannya up to 8.000 ringgit aja sih, gitu ya. Up to 8.000 ringgit per semester untuk living cost-nya. Right. Nah, ini anaknya ke mana aja sih gitu ya, yang udah beberapa nih di compile, ada anak yang lokal Malaysian student, ada yang Indonesian juga. Di sini ada Aldo. Oke. Aldo ini dia ngambil anak Indonesia ya ke Netherlands. Oke, kalau Irene dia ngambil ke Germany, ke Jerman. Kebetulan anaknya Fakultas Bisnis, jadi dia ngambilnya memang di EBS University. Nah, ini memang untuk bisnis school-nya terkenal. Oke, lalu Kelly ini anaknya Malaysia, dia ke Peking University China, dia juga ngambilnya untuk bisnis di sini. Nah, apakah bisa di 2 negara? Yes, possible di 2 negara itu ya. Jadi seperti Wilbert, dia ngambil 1 semester di Australia, 1 semester lagi di Warwick di UK. Nah, untuk Xiaojun ini juga dia ngambil 1 semester di New Zealand, 1 semester lagi di Butler University di Indiana ya, di US. Nah, untuk Ferdi dia anak engineering, dia ngambil ke Technical University Denmark. Selesai dari exchange ini, oke, dia transfer gitu ke kampus Monash Australia. Jadi untuk di sini di Monash ya, kuliahnya ini kalian bisa full, kayak 3 tahun di Malaysia saja gitu ya. Mungkin kalian mau maksimalkan untuk program internship atau apa di Malaysianya saja, boleh di 2 negara gitu ya, di Malaysia misalnya sama yang Irene di Germany, bisa juga di 3 negara. Jadi ini sangat-sangat fleksibel sekali. As long as kalian ya bisa meet requirement-nya juga. Karena untuk exchange ke negara lain, ke uni lain, biasanya ada syarat nilainya. Biasanya semakin tinggi ranking university-nya, semakin tinggi juga syarat untuk exchange ini. Oke? Scholarship, yes, kita ada scholarship. Jadi ya untuk beasiswanya ada apa aja sih gitu ya. Di sini kita ada High Achiever Award and Monash Bursary for Indonesian Students. Oke. Nah, di sini untuk High Achiever Award dan Monash Bursary for Indonesian Students ini sifatnya otomatis ya. Jadi diberikan secara otomatis untuk semua aplikasi yang masuk asalkan memenuhi syarat. Jadi nilai rapotnya harus 90 ke atas untuk bisa dapat bursary or High Achiever Award. Ini nominalnya mulai dari 5.000 ringgit. Oke, mulainya dari 5.000 ringgit sampai 5.000 ringgit per semester. Nah, yang sedikit berbeda dengan farmasi, oke, ini program farmasi 25% sampai 50%, oke, untuk 4 tahun dapatnya. Nah, ini harus meet admission requirement, plus nanti kalian harus isi, ada formnya lagi nih, ekstrakurikulernya apa, apakah ada community engagement, pernah ada competition apa, nah ini akan jadi added advantage kalian untuk bisa dapat scholarship ini, dan nanti ada proses interviewnya juga. Oke. Student life-nya gimana? Student life-nya nggak cuma belajar aja, jadi no worries, di Malaysia ini student life-nya juga cukup aktif ya. Mungkin kalian sekarang ini juga banyak nih untuk ekstrakurikuler. Ini under dari Monash University Student Association, ada kurang lebih sekitar 57 klub. Jadi ada yang untuk sports, ada special interest, ada untuk culture and spiritual, ada akademik, dan juga creative performing arts.
Nah, di sini biasanya ada Club and Society Week. Jadi kayak sekalian lihat di sini ada buka booth ya untuk rekrut nih anak-anak baru yang mau join dari salah satu klub ini. Biasanya kita encourage untuk ikut paling nggak minimum 1-2 klub supaya ya kehidupan kampusnya juga ada, nggak cuma belajar aja. Oke. Lalu untuk annual event nih ada beberapa yang pertama ya ini Monash Cup. Mungkin kalian juga ada ya untuk event cup gini ya untuk sports cup gitu ya. Yes, Monash ada Monash Cup dan ini kita punya 4 houses. Nanti di sortingnya based on dari student ID kalian 2 digit terakhirnya nih. Misalnya 00 ke 25 masuk 20 core gitu ya. Nah, nanti kalian harus defend your houses untuk competition macam-macam. Ada untuk sports, untuk physical event, ada cheerleading, lomba makan. Jadi, everyone could participate untuk Monash Cup ini. Kalau 2 tahun belakang ini gimana? 2 tahun belakang ini ya jadi virtual event, jadi kayak games online. Tapi ya tetap ada untuk event ini. Lalu ada prom night, lalu ada untuk culture night juga. Ini kayak semacam annual event. Tapi untuk yang 2 ini kita put on hold dulu selama pandemi. Jadi memang ini harus fisikal, jadi kita tidak adakan. Oke, career support-nya ada apa aja? Nah, ini pasti kalian pengen ya, begitu lulus pasti pengen bekerja, berkarir gitu ya. Nah, untuk career support-nya untuk kampus Malaysia ini kita ada namanya ECD, Employment and Career Development. Ini mereka suka mengadakan internship fair, job fair, seminar, ada workshop-workshop juga nih, sama ada employer untuk networking sessions. Nah, untuk tahun ini kita baru aja selesaikan eventnya itu di tanggal 6-10 September untuk internship and job fair. Nah, untuk ini kita ubah nih jadi virtual. Karena untuk internship sudah bisa starting lagi mulai di November tahun ini sudah bisa mulai internship as physical internship. Oke. Lalu kita ada platform Student Futures. Student Futures ini jadi untuk di Monash kamu nggak cuma dapat akademik aja, ada untuk soft skill-nya. Nah, jadi nanti untuk training-trainingnya bisa di tracking nih di platform Student Futures. Nah, untuk job platformnya jadi cari kerja gitu ya, cari internship, kita ada 2, ada Global Career sama Career Gateway. Ini kalau sudah student bisa login, nanti bisa cari nih yang ada dengan partnership dengan Monash gitu ya, ada open lowongannya di mana saja. Jadi ini bisa di Australia, di Malaysia, atau di negara lain juga. Nah, ada program mentoring. Oke, mentoring ini biasanya yang match sama anak-anak final year. Oke, final year dengan alumni yang sudah experience di bidangnya. Jadi ada program mentoring ini untuk di tahun terakhir. Oke. Monash 360 nanti mungkin kalau ada waktu aku akan show, tapi kalau misalnya kalian ada yang pengen lihat kampusnya seperti bagaimana, bisa buka di virtualtour.monash.edu.my. Ini bisa cek untuk facility-nya, untuk kayak kampusnya, kayak lingkungannya gimana gitu ya, yang untuk area-area umumnya, untuk lab-labnya juga kalian nanti bisa lihat di sini di virtualtour.monash.edu.my. Oke. Accommodations-nya ada apa aja? Kita ada on campus. On campus ini yang di dalam kampus ya, lokasinya ini ada yang kamar single yang kamar mandinya sharing, ada yang twin sharing. Oke. Nah, ini semuanya sudah komplit. Untuk fee-nya di sini mulai dari Rp780 sampai paling mahal Rp1.650 per month. Ini sudah all in untuk listrik, air, internet. Nah, kalau lihat di sini mungkin yang single with shared bathroom ada AC nggak sih? Yes, ada AC ya, no worries. AC-nya itu ada di atas pintu, makanya kalau dipoto nggak kelihatan. Dan ini sudah komplit, pasti ada untuk TV dan kulkas. Jadi ada mini fridge di masing-masing kamar. Hanya untuk twin sharing, oke, itu tidak ada TV, tapi yes, ada untuk kulkas masing-masing anaknya, mini fridge ya. Oke. Nah, off campus ini yang dikelola oleh Sunway Property juga ada Sunway Residence dan Sunway Apartment. Jadi kalau ada yang mau sekamar berdua, mungkin sekamar berempat, nah ini bisa jadi options juga. Tapi kalau mau yang single room harus yang di Sunway Monash Residence. Oke, lalu yang populer sama anak-anak Indonesia ini ada juga Nanda U Residence, jaraknya 7 menit walking distance dari kampus. Ada Sunway Geo Residence. Sunway Geo Residence ini belakangan banyak anak yang ngambil di sini karena di bawahnya ada Sunway Geo Avenue, jadi untuk grocery shopping gitu ya gampang ya, ada Jaya Grocer, ada misalnya mau cari makan itu juga banyak gitu ya di
Sunway Residence ini. Nah, tapi yang ini tidak walking distance, jaraknya sekitar kurang lebih 5 menit dari kampus, tapi harus naik shuttle bus. Oke. Nah, untuk annual estimated cost-nya berapa sih jadinya? Nah, untuk undergraduate tuition fee-nya itu ranging-nya dari 40.000 sampai 60.000 ringgit. Living cost-nya itu 25.000 sampai 30.000 ringgit. Jadi untuk totalnya per tahun kurang lebih sekitar 65.000 sampai 90.000. Kalau dikonversi ke Australian dollar itu kurang lebih 21.000 sampai 30.000. Untuk gambaran, tuition fee di Australia itu biasanya startingnya mulai dari 30.000 Australian dollar. Jadi, yes, kalau di kampus Malaysia sudah cover semua, kalau mungkin kalian di kuliah di Australia itu startingnya ya baru uang kuliahnya aja sudah 30.000. Nah, untuk kedokteran juga sama ya. Kedokteran ini tuition fee-nya 120.000 up to jadi total sama living cost 150.000. Kalau dikonversi ke Australian dollar itu 49.000. Kalau untuk tuition fee aja di kedokteran di Australia itu starting dari 70.000 gitu ya untuk Australian dollar. Nah, kalau per bulannya jadi kira-kira berapa sih kalau tinggal di kampus? Nah, kalau di kampus per bulannya sekitar 2.300 gitu ya. Jadi hostel dan kamar single, untuk makannya ini kan tadi aku udah mention ya, starting dari 6 ringgit sekali makan, jadi per hari bisa 25 ringgit should be cukup. Oke, lalu ekstra misalnya untuk laundry-nya, nanti untuk transport atau pulsa gitu ya. Nah, ini bisa di-spare sekitar 400 ringgit. Kalau dikonversi ke Australian dollar, 750 Australian dollar. Oke, nah kalau di Australia, untuk living cost-nya itu starting dari 2.000 Australian dollar. Oke. Nah, ini aku akan play short video untuk student story. Mungkin kalian ada yang wonder ya, gimana sih kalau kuliah di sana pas lagi pandemi? Oke, ini untuk yang anak engineering. Oke, aku akan play video dulu. When the pandemic first hit, we were all unsure of what to do. How are we going to continue our studies in these new, strange circumstances? The answer was simple. Everything was now going to be online, and Monash made sure that, despite the new normal, our lecturers would still be looking out for us, just like how it used to be. Hey guys, so I just finished my one-on-one call with my lecturer. We were just discussing a few things about my thermodynamics unit, but needless to say, I have a lot of work to do. Coming from Egypt, I find that being in another country can be quite challenging because it feels like I have to do everything by myself. Trying to fit into a foreign place is even harder when you're not going to campus and seeing the faces you're familiar with. But when given the right advice and support, I believe we can thrive in any environment. So what I just did was the online lab simulation, and it's basically the online version of the practical engineering classes. It's definitely something new, but still, it works. And teaching doesn't have to be just within a classroom. Staying here at an accommodation near campus gives me a lot of benefits. Plus, it's a really comfortable learning environment. Now that everything is online, we can learn from anywhere. But above all, I'd say that the best kind of teaching support comes from the ones who have been with us all along. When the pandemic The first thing I noticed in this new normal is that now my life is a lot more balanced than it used to be. At first, juggling between studies, family, and friends was a challenge. But now, I finally have the opportunity to do all the things I want to do and be as productive as possible. One thing I love about online learning is that I can be more flexible with my time, and that, to me, makes all the difference. I love being able to learn at my own pace, and when I encounter any challenges, I just learn to adapt. Hey guys, it's been a productive day so far. I've got a slight problem with my internet though, but no worries, I'll just go to campus. I'm glad to be able to be back in campus. I can visit the library to get the resources I need to further expand my knowledge. While I do miss the study experience in campus, I love that learning isn't limited to a confined space and that I can learn anywhere. So I've done all my work and now I'm gonna go home. Time to unwind.
The way I see it, I feel like the world has given us the opportunity to be grateful for what we have. What can I say? Times have changed, and what changed most is the time we have. Oke, last slides. Jadi ini ada few sharings dari alumni. Yang pertama Kevin ini dia Bachelor of Sciences, dia ngambil double major, microbiology and psychology. Nah, Kevin sekarang di mana sih? Kevin lulus balik ke Indonesia, sekarang dia sempat di Wings ya. Di Wings itu dia jadi untuk talent acquisition. Oke, sekarang di Shopee juga jadi untuk talent recruiter. Jadi yang kepake ilmunya itu yang lebih ke psikologinya. Jadi instead of microbiology dia lebih gunakan ilmu psikologinya untuk kerja as human resources. Nah, kalau Syakina ini dia ngambil Bachelor Arts and Social Sciences, dia ngambil Global Studies, ini HI ya. Dia ngambil 1 year exchange ke Korea, jadi 1 semester ke Yonsei University, 1 semester lagi ke Korea University. Nah, Syakina ini kebetulan pemain aktif ya, during 3 years study, dia selain ngambil exchange ke Korea, dia ngambil beberapa kali internship. Jadi dia ada ngambil internship di Bappenas, ada di Ministry of Foreign Affairs, karena dia ngambilnya major Global Studies. Tapi dia juga ada ngambil minor di Relations, jadi dia internship terakhir itu ke Weber Shandwick. Oke, di Weber Shandwick ini perusahaan PR agency yang besar ya, ini global PR agency. Nah, pas dia lulus dia kerja di Ogilvy. Ogilvy ini juga PR agency yang global juga. Nah, Syakina sekarang di Indonesia, dia di Tokopedia jadi public relations juga, gitu ya. Jadi dua-duanya sudah akhirnya end up balik ke Indonesia during pandemic ini. Oke. Nah, ini authorized agent kita, jadi kalian mungkin bisa screenshot untuk kontaknya. Jadi dengan Sun Education Lampung, di sini ada Instagramnya, WhatsApp-nya, email, dan website-nya. Jadi kalian bisa kontak through salah satu dari sini. Oke, kalian bisa screenshot dulu. Oke, last. Oke, thank you. Jadi kalau kalian mau tahu informasi tentang Monash University Malaysia, bisa buka websitenya monash.edu.my atau follow kita di salah satu sosial media nih, @Monash Malaysia. Gampang carinya @Monash Malaysia di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, gitu sama semua ya. Sama di YouTube-nya juga @Monash Malaysia. Oke, mungkin aku selesai untuk presentation-nya. Kalau kalian ada pertanyaan, mungkin bisa taruh di chat box atau di open mic juga boleh, masih ada beberapa menit waktu. Di sini juga ada Vincent ini yang dari Sun Education-nya. Mungkin Vincent juga, kalau belum ada pertanyaan, Vincent mungkin mau sharing nih, dulu sempat kuliah di Monash juga kan? Hai. Waduh, di spotlight. Jadi spotlight. Selamat pagi, SMA Penabur. Saya Winston dari Sun Education. Mungkin tadi melanjutin dari kata Ci Christine aja sedikit tentang kuliah di Monash University Malaysia. Saya sendiri dulu menghabiskan 2 tahun di Monash University Malaysia sebelum melanjutkan ke Monash University Australia. Jadi saya sempat nyobain 2 tahun dulu di Monash University Malaysia, yang mana saya tidak melihat adanya perbedaan yang signifikan dari Malaysia dan Australia secara pembelajaran. Karena waktu itu kebetulan, waktu saya pindah dari Malaysia ke Australia, itu dosennya ikut pindah. Jadi waktu saya ketemu di tahun ketiga sama dosen di pembelajaran yang sama, dosennya masih sama gitu. Jadi sebenarnya secara kualitas pembelajaran itu saya bisa bilang sama. Yang membedakan itu saja culture, tempat, dan biaya. Kalau biayanya waktu di Australia itu mungkin 2-3 kali lipat lah ya. Jadi kalau dulu buat kamu yang pengen ke Monash tapi masih considering dengan budget, so saya sangat rekomend untuk do 2+1 credit transfer seperti yang saya lakukan dulu gitu. Jadi
tempatnya juga enak di Sunway. Sunway itu semuanya ada, bahkan atau satpam itu mereka banyak banget, jadi kita merasa nyaman gitu loh. Nggak seperti di tengah kota yang tingkat crime rate tinggi. Di sana tuh benar-benar segalanya aman dan nyaman gitu. Jadi di Malaysia tentu saja culture-nya juga enak ya, masih sangat komunal, jadi kamu ketemu teman juga banyak. Kalau di Australia jauh lebih individualis banget, jadi kalau kamu tuh temennya jauh lebih sedikit. Tapi kalau di Malaysia itu budayanya juga masih komunal, temennya juga masih lebih banyak, cuaca juga nggak jauh beda, dan makanannya ngangenin sih. Kalau Malaysia itu makanannya ngangenin, karena mirip dengan makanan kita. Dan juga ada peluang untuk student exchange kan, jadi sebenarnya kamu bisa aja do one semester di Australia dan do one semester di negara lain juga. Jadi saya sangat menyarankan untuk students get the full experience of your international studentship. Jadi kamu bisa do internship, do semester exchange, and then do another exchange ke university lain. Jadi kamu sebagai student juga harus bisa aktif di kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti itu. Dan gelar yang diterima juga sama ya. Jadi kemarin saya juga ngecek apakah gelar yang diterima di Australia dan Malaysia sama. Waktu itu saya wisuda, in the next month Monash Malaysia juga melakukan wisuda. Dan orang yang wisuda itu sama. Jadi ya mereka tinggal dari Australia datang ke Malaysia untuk melakukan inauguration untuk anak-anak yang wisuda di Malaysia. Jadi gelar dan semuanya sama, bahkan seremoni sama. Jadi nggak ada beda dari Monash Australia dengan Monash Malaysia. Bedanya adalah kamu bisa eksplorasi dua tempat, dan saya sangat rekomendasikan kalau misalnya kamu bisa. Thank you, itu paling. Kira-kira kalian ada pertanyaan kah? Ini mungkin bisa taruh di chat box kalau masih ada pertanyaan. Atau mungkin ya nanti bisa kontak lagi nih, aku mungkin taruh lagi kontaknya Sun Education. Ini oke. Nah, ini kontaknya Sun Education. Mungkin kalian yang tadi belum sempat screenshot bisa screenshot dulu nih gitu kontaknya dengan Winson ya, WhatsApp-nya gitu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi gitu nanti bisa kontak ke sini. Ya mungkin yang mau aku oke nih ada pertanyaan. Oke, kalau misalnya ambil kuliah kedokteran di Australia apakah selalu lulus? Iya, kalau biasanya kalau kuliah kedokteran ya. Oke. Dengan Peter ya, ini ada pertanyaan kalau kuliah kedokteran nanti prakteknya bisa di Indonesia atau tidak. Semua yang kuliah kedokteran di luar, kalau untuk balik ke Indonesia itu sebenarnya bisa, tapi nanti pasti ada penyetaraan. Baik kamu kuliahnya di kampus Australia maupun kampus Malaysia ya, untuk Monash University ini pasti ada penyetaraan dulu. Karena selesai 5 tahun itu kan biasanya kamu harus internship ya. Internship itu apa sih? Internship itu semacam untuk dapat izin praktek gitu ya, dapat izin praktek sebagai dokter. Oke, sebelum bisa sumpah dokter itu biasa ada internship di Indonesia. Internshipnya kalau nggak salah 1,5 tahun. Nah, di sini sebelum kamu bisa internship, oke, biasanya kamu harus penyetaraan dulu nih, gitu ya. Kamu dari luar, kamu balik ke Indonesia, kamu harus report ke Dikti, nanti ke ID, gitu ya. Ada beberapa stepnya. Jadi it takes a while sih gitu untuk bisa praktek di Indonesia. Tapi yes, kalau kamu sudah ada itu berarti dapat izin prakteknya di Australia gitu. Jadi kamu bisa prakteknya ya di Australia kalau sudah lulus dari sana. Karena nanti begitu lulus kamu kan internship-nya nanti di Australia sekitar 2 years ya. Nah, sesudah itu ya kamu bisa praktek di Australia. Kalau balik ke Indonesia harus ngurus izin prakteknya lagi yang tadi harus internship lagi. Nah, itu kalau kamu sudah dapat izin praktek Australia, mungkin penyetarannya nggak akan sepanjang mungkin kamu baru lulus langsung kamu balik gitu ya. Itu biasanya mungkin teks lebih panjang lagi. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang mau kedokteran juga yang bisa di Indonesia sama Australia, mungkin ini aku bukan mau promoin uni lain, cuman yes Monash kita ada kerjasama sama UI internasional.
Jadi kalian bisa mungkin consider. Jadi kalau UI internasional itu kalian cuma beberapa few semester saja ke Australia. Tapi nanti dapat ijazahnya, dapat ijazah Bachelor of Medical Science-nya dapat dari Monash Australia. Oke. Tapi untuk SKET-nya, sarjana kedokterannya itu dari UI gitu ya. Jadi setelah kalian balik ke Indonesia, kalian koas ya udah bisa langsung untuk yang nanti internship-nya. Jadi kayak nggak akan terlalu panjang. Tapi ya kita ada kerjasama gitu dengan UI internasional. Kalau mau coba kedokteran, karena kedokteran ini kalau kuliah di luar ya, kalau mau balik ke Indonesia agak tricky-nya di situ sih untuk penyetaraannya. Oke. Saya aku nambahin dikit ya. Kalau untuk anak yang mengambil kedokteran itu sebenarnya banyak jurusan medis yang bukan dokter yang bisa kamu ambil. Cuma terkadang kan kalau kita di Indonesia tuh karena lebih familiar dengan nama jurusan dan profesi, jadi kedokteran dan dokter. Padahal di luar negeri itu banyak tenaga ahli medis yang non dokter yang sebenarnya kita masih banyak butuh di Indonesia. Mungkin kamu tahu mikrobiologi, lalu di bidang virologi, imunologi, itu sebenarnya banyak sekali jurusan-jurusan medis ataupun sains yang bisa kamu pilih di luar kedokteran. Cuma sayangnya terkadang kita belum terlalu paham dengan jurusan-jurusan tersebut, tapi itulah kenapa Sun Education ada di sini. Jadi mungkin kalian kalau mau tahu tentang jurusan-jurusan medis tersebut, kamu bisa aja untuk tanya dengan kami, nanti kami akan bantu untuk milihin jurusan-jurusan apa yang sebenarnya bisa kamu ambil dan bisa kamu kerjakan di Indonesia tanpa melakukan penyetaraan. Thank you. Kayaknya ya waktunya sudah habis. Oke. Yuk Pak Saud. Halo Pak Winson. Thank you ini buat Kak Catherine sama Kak Winsonnya. Tapi sebelum kita mengakhiri nih, mohon kesediaan dari Kak Catherine atau Kak Winson ini untuk menjadi juri. Buat anak-anak nanti nih, karena kan yang harus menentukan jawabannya untuk memenangkan hadiah, tolong itu wise, jangan jawab lagi ya, soalnya udah kebanyakan. Oke ya, baiklah. Pertanyaan pertama buat anak-anak. Hari ini yang hadir adalah saat ini Monash dari Malaysia. Pertanyaannya, hari Jumat itu Monash dari mana? Ya, siapa nih Kak kira-kira nih? Wow. Yang paling duluan. Denisha. Siapa? Denisha ini yang jagoan bahasa Inggris ya? Enggak Kak. Denisha, oke. Berarti nyimak dia Kak. Nomor 2. Tahun berapakah Malaysia Monash? Monash Malaysia itu established? Wah, ini iya. Vincent itu ya? Wah. Oke. Nomor 3. Di manakah lokasi Monash Malaysia? Wah, si Wise itu. Bener ya Wise ya Kak ya? Iya, Wise cepet ya. Wise-nya ada orang dalam kayaknya Wise ini. Nyimak. Suka competition ini. Oke, nomor 4. Ini yang simple-simple aja kok ini. Berapakah bintang yang diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada Monash Malaysia? Wah. Waduh, bisa juga cepet-cepet juga. Berarti nyimak banget ini ya? Asia, oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Deng. Kalau ini kan nanti dibalik nih. Oke. Siapa yang bisa jawab? Apakah... sebentar. Sun Edu berperan sebagai apa saat ini bagi Monash Malaysia? Ayo. Nah ini Kak Winson nih yang jawab nih ntar nih. Yang nentuin nih.
Waduh, banyak juga. Aduh, lucu banget. Monggo Kak, mana nih? Vincent pilih yang mana? Egbert counselor tulisannya salah. Denisa deh. Soalnya kalau yang Revin sebenarnya authorize, tapi authorize apa gitu kan? Iya. Authorize itu kan belum lengkap katanya. Jadi Denisha deh, Denisha. Oh, oke. Denisa ya Kak ya. Oke. Kalau begitu kita udah dapat para pemenangnya, nanti akan dihubungi oleh panitia Edufair. Terima kasih banyak atas kehadiran Kak Winson dan Kak Christina. We'll see in another time, another occasion. Thank you so much. Mungkin ada kata-kata terakhir, pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan kepada anak-anak. Silakan Kak. Si Christine. Ya kalau itu ya mungkin pilih studi itu kalian harus pikirkan baik-baik, jangan ikut-ikut teman aja, kalian harus benar-benar bikin decision sesuai passion kalian, dan juga nanti ya untuk nanti ke depannya future-nya biar kerjanya di bidang yang kalian suka juga gitu. Jadi nanti bisa konseling lagi dengan Winson, karena Winson juga represent banyak nih gitu ya university, nggak cuma Monash Malaysia. Kalau memang mau studi overseas harus di prepare bahasa Inggris yang pasti. Oke, mungkin yang kelas 12 di sini ya good luck nanti untuk ujiannya. Oke, supaya kalian nanti semua bisa lulus. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak ya. See you. Thank Terima you kasih, for Pak. everyone. Terima kasih Safe Bapak Ibu semua. semua. Thank you. Istirahat lagi berarti ya Bu Novi ya? Iya nih Pak Saud main kabur aja. 9.30 kita mulai lagi ya.